qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Jadi katakan yang benar meskipun itu pahit. Saya jadi ingat sekitar sekian tahun yang lalu diminta untuk ngisi taklim di satu kampung, dan pada saat itu pengurus takmir minta kepada saya untuk pertemuan pertama membahas bab hukum orang yang meninggalkan sholat. Rencananya taklim tersebut rutin, tetapi ustadz ini minta karena banyak yang sholatnya masih bolong-bolong dan banyak orang yang belum sholat, maka mereka diundangi. Lalu kemudian saya diminta ngisi materi hukum orang yang meninggalkan sholat. Maka saya sampaikan apa adanya seperti ini. Nah, pada saat sesi tanya jawab, kita minta untuk bertanya yang belum paham. Tidak ada yang bertanya. Begitu saya pulang, ternyata jamaah pada ribut. Ustadznya radikal. Kemudian ustadznya keras. Kemudian segera menghubungi yang menghubungi saya itu untuk menyampaikan tidak jadi pengajian rutin, di cancel. Sudah. Hanya karena menyampaikan hukum orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ada salah satu pernyataan Imam Ibnu Hazm disebutkan, la dzambun a'dzamun ba'da syirkin, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik. Artinya dosa tersebut adalah besar, tapi besarnya di bawah dosa syirik. Illa ta'khirus shalah, melainkan dia meninggalkan sholat sampai lewat waktunya. Jadi meninggalkan sholat sampai lewat waktunya sengaja, itu juga termasuk dosa besar. Apalagi tidak mengerjakan sholat, apalagi menganggap sholat itu bukan kewajiban, itu lebih-lebih lagi. Jadi itu diantara hal yang diajarkan di dalam agama Islam, pentingnya bagi kita untuk menjaga ibadah sholat yang 5 waktu. Ada ayat Al-Quran menyebutkan bahwa saudara kita di dalam agama itu adalah menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian di dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah batasnya sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka terjatuh dalam kekafiran. Lalu kemudian yang ketiga, dari pernyataan sahabat. Tadi ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis Nabi, ada dalil dari pernyataan para sahabat Rasulullah SAW. Ini ada di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW tentang masalah meninggalkan sholat. Karena ashabun Nabi SAW, dulu para sahabat Nabi SAW, la yarawna syai'an minal a'mal, mereka tidak melihat sesuatu pun amal. Jadi tidak mereka lihat sesuatu pun amal-amal yang tarokahu, ketika orang itu meninggalkannya, kafaro, menjadikannya dia terjatuh dalam kekafiran, ghairas shalah, selain salat. Maka ini dinukil sebagai ijma' sahabat. Ini adalah ijma' sahabat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir atau telah keluar dari Islam. Ini sebagaimana yang masyhur dari pendapat yang menyatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah kufur, maka ini adalah merupakan bagian dari ijma' sahabat. Ini adalah kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis Nabi, ada dalil ijma' sahabat. Artinya para sahabat semua sepakat bahwasanya ketika meninggalkan sholat itu hukumnya adalah kufur. Bahkan waqala Umar bin Al-Khattab, sahabat Umar bin Khattab mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi sahabat Umar bin Khattab mengatakan tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Artinya di sini kalau orang itu meninggalkan sholat maka dia bukan seorang muslim. Kalau kita melihat secara lebih mendalam atas apa yang diucapkan oleh sahabat Umar.
bahwasanya memang tidak ada tempat di dalam agama ini bagi orang yang meninggalkan sholat, sehingga sholat ini menjadi persoalan yang sangat serius. Bahkan di dalam hukum-hukum yang terkait dengan masalah fikih, terkait masalah ibadah yang lain, itu nanti sangat berpengaruh kalau orang tersebut meninggalkan sholat. Ada pengaruhnya. Apa di antara pengaruhnya? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara pengaruhnya adalah kalau dia meninggalkan sholat maka statusnya murtad dari Islam. Jadi statusnya sudah murtad dari Islam ketika meninggalkan sholat, tentu dengan menolak kewajibannya. Jadi meninggalkan sholat dan menolak kewajibannya.